Sementara banjir yang merendam perumahan Jatibening Permai, Bekasi, Jawa Barat memaksa warga mengungsi. Kondisi serupa juga terjadi di Serpong Utara, Tangerang Selatan. Petugas mengevakuasi warga yang terjebak banjir di perumahan Jatibening Permai, Bekasi, Jawa Barat. Mereka menggunakan perahu karet untuk melintasi banjir yang tingginya mencapai 70 cm. Banjir di kawasan ini terjadi sejak Minggu sore akibat intensitas hujan yang tinggi, juga akibat meluapnya Kali Cakung. Kondisi ini diperparah buruknya saluran drainase. Data BPBD Kota Bekasi, selain perumahan Jatibening Permai, banjir juga merendam perumahan Jatibening Angkatan Laut, Komplek Dosen IKIP Jati Asih, perumahan Bumi Nasio Jati Asih, dan perumahan Bintara dan Duta Keranji Bekasi Barat. Sementara itu di Tangerang, Banten, banjir merendam 8 lokasi, diantaranya perumahan Kayu Gede Saut, akibat meluapnya sodetan Kali Bintaro. Tingginya banjir membuat warga harus dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Selain mengevakuasi warga, BPBD Tangerang Selatan menyiapkan bantuan makan siap saji bagi para korban banjir. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca banjir dan longsor di kawasan Puncak, petugas gabungan akhirnya menemukan 2 korban tertimbun longsor di salah satu villa di Kampung Sukatani, Desa Tugu Utara, Kabupaten Bogor. Proses evakuasi berjalan dramatis karena korban berada di tebing setinggi 15 meter. Tertimbun akhirnya bisa diselamatkan di Kampung Sukatani, Desa Tugu Utara, RT 6 RW 4. Tim SAR setelah kurang lebih 4 jam bisa mengevakuasi. Petugas gabungan BPBD, Tim SAR, TNI, Polri, serta Damkar Kabupaten Bogor menemukan 2 orang korban tertimbun longsor di salah satu villa di Desa Tugu Utara, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Alhamdulillah 2 korban timbunan longsor di Kampung Sukatani sudah bisa evakuasi ya. Kedua korban bernama Ruben Saputra dan Jeremia Siahaan ditemukan meninggal dunia di lokasi setelah pencarian selama 12 jam. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran posisi korban berada di tebing setinggi 15 meter. Menurut saksi, korban dan keluarganya yang berjumlah 13 orang tengah berlibur saat banjir dan longsor terjadi. 5 orang tertimbun longsor, 3 selamat, sedangkan 2 lainnya meninggal dunia. Dalam villa itu dia keluarga Pak Victor itu semua ya mungkin bangsa 13-15 orang lah semuanya. Yang digubuk sendiri yang terkena longsor ini berapa orang? Yang digubuk yang ada 5. Ada 5. Yang 3 yang di rumah sakit kan? Itu keponakan-keponakannya Pak Victor semua? Yang 3 anak, yang 1 anaknya, yang 2 keponakannya, yang 2 lagi pembantu. Oh, yang meninggal ini keponakannya? Keponakan dua-duanya. Alhamdulillah semua berkat kerjasama akhirnya korban bisa kita temukan. Ada berapa korban dan? Ada 2 korban yang meninggal dan yang 3 orang sudah dievakuasi ke rumah sakit dan sementara dalam perawatan. Sebelumnya, banjir dan longsor terjadi di beberapa titik di kawasan Puncak Bogor pada Sabtu siang. Akibat kejadian ini, total 3 korban meninggal dunia, sementara 4 orang luka-luka dan menjalani perawatan intensif. Dari Bogor, Jawa Barat, Guldani Hidayat, iNews melaporkan. Pasca banjir dan longsor, warga mulai membersihkan lumpur dan sampah serta apapun yang ada di rumah mereka di Kabupaten Bogor. Korban banjir membutuhkan pasokan air bersih dan pakaian layak pakai serta selimut. Banjir bandang terjadi di Kecamatan Megamendung menyebabkan longsor di Kecamatan Cisarua. 3 korban tertimbun longsor, 3 korban lain luka-luka. Pemirsa, upaya pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali terus dilanjutkan dengan melibatkan banyak pihak. Salah satunya Stasiun Bakamla Bali yang menerjunkan tim Rigid Hull Inflatable Boat 8704.
Bakamla RI yang tergabung dalam tim SAR gabungan bersama Basarnas, TNI Angkatan Laut, Polairut, dan sejumlah unsur lainnya terus melaksanakan pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya secara intensif. Tim SAR gabungan memperluas lokasi pencarian hingga puluhan kilometer dari titik awal diduga tenggelamnya kapal. Selain pencarian di laut, tim gabungan juga menyisir kawasan pantai dan juga melalui pantauan udara. Hingga hari ini, Senin 7 Juli 2025, 28 orang belum ditemukan. 7 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan 30 orang selamat. Sebelumnya tim SAR gabungan menemukan 2 jasad yang diduga korban KMP Tunu Pratama. 1 jasad laki-laki ditemukan di perairan Selat Bali dan 1 lagi ditemukan di perairan Sembulung Muncar. Untuk jenazah sudah ditemukan 1 jenazah. Tim SAR gabungan mengevakuasi jasad penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang ditemukan nelayan mengambang di perairan Sembulung Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur. Diketahui korban berjenis kelamin laki-laki. Usai dievakuasi ke darat, jasad tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Belambangan Banyuwangi untuk diidentifikasi lebih lanjut. Ciri-ciri yang mungkin bisa ada pakai baju atau bagaimana kemarin? Ya, tentu nanti kita melihat di RSUD ya. Ini bagian dari proses identifikasi. Apakah jenazah tersebut adalah korban kapal atau bukan? Nanti pasti dari tim BPI akan mengidentifikasi dan akan menyampaikan. Sebelumnya, petugas mengevakuasi 1 korban KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali. Tidak jauh dari lokasi temuan jasad lainnya di sekitar Pantai Cekik, Jembrana, Bali, Minggu pagi pada pukul 10.41 waktu Indonesia Tengah. Korban juga dibawa ke RSUD Belambangan untuk diidentifikasi lebih lanjut. Pencarian pada hari keempat operasi SAR gabungan telah menemukan 2 jenazah. Proses pencarian korban lainnya akan dilanjutkan Senin pagi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo Ainis melaporkan. Tim SAR gabungan mendeteksi objek di kedalaman 40 hingga 60 meter diduga bangkai KMP Tunu Pratama Jaya. Posisi bangkai kapal berjarak sekitar 2 mil dari bibir pantai. Pantai Ketapang ke arah selatan. Ini KRI Teluk Tongkol. Memasuki hari kelima, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap 29 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang hilang setelah tenggelam di Selat Bali. Selain pencarian di permukaan, tim juga fokus pada objek metal yang berada di kedalaman 40 hingga 60 meter di dasar laut yang diduga merupakan bangkai KMP Tunu Pratama Jaya. Serangkaian upaya dilakukan termasuk menerjunkan KRI Vanildo untuk mendeteksi lebih lanjut menggunakan peralatan ROV atau robot bawah air untuk melakukan pemotretan terhadap metal yang diduga bangkai KMP Tunu Pratama Jaya. Data hidrografi yang diambil sampai dengan hari ini saat ini sedang diolah. Dalam pengolahan proses juga paralel KRI Vanildo akan menuju ke lokasi untuk menurunkan ROV. Kemudian paralel juga para penyelam sedang menyiapkan alat peralatan dan kondisi mental mereka. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo Ainews melaporkan. Dalam rapat dengan Komisi 5 DPR RI hari ini, Kepala Basarnas Marsikal Madya Muhammad Syafi'i menceritakan penemuan objek di bawah air yang diduga bangkai KMP Tunu Jaya. Sudah memulai mengerahkan unsur kapal yang memiliki sonar untuk mendetek di mana posisi kapal. Kemudian hari kedua pada saat itu kapal dari salah satu dari kapal sudah mendetek ada 2 titik lokasi yang memungkinkan objek itu panjangnya berkisar antara 50 sampai 60. Dan itu yang saat ini hari ini memang sedang difokuskan di situ. Dan untuk memastikan memang kami membutuhkan kekuatan lagi dari TNI AL dan TNI AL sedang
mendatangkan dengan kekuatan yang ada di hidros dan juga kapal yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi secara persis posisi kapal tersebut. 6 korban meninggal dalam kecelakaan KMP Tunu Pratama Jaya menerima santunan dari Jasara Harja. Ahli waris masing-masing korban mendapat total santunan senilai 125 juta rupiah. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung penanganan korban kecelakaan kapal di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Gibran didampingi pejabat dari Basarnas, TNI, Kementerian Perhubungan, dan Jasara Harja. Pihak Jasara Harja memastikan penyaluran santunan dilakukan setelah identitas korban diverifikasi secara sah dan sesuai prosedur. Tim terpadu mulai bekerja sejak hari pertama untuk menangani proses identifikasi dan penyaluran hak para korban. Penanganan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dalam kecelakaan transportasi laut. Jasara Harja akan memberikan jaminan, memberikan santunan kepada seluruh korban yang dinyatakan meninggal dunia, dan itu korban yang dinyatakan meninggal dunia itu diberikan oleh pihak yang berwenang, bisa dari KSOP, bisa dari HSDP, siap dari Pemda, siapapun yang instansi yang berwenang untuk menyatakan bahwa korban adalah korban dari kejadian korban penumpang kapal Tunu Pratama Jaya yang dinyatakan meninggal dunia.